Oh iya, tadi Bunda menyebut Sidratul Muntaha. Apa itu Bunda? Apakah itu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Zidan. Oh iya, Bunda lupa memberitahu. Halo sahabat Erlangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Kak Agus dari Banjarbaru. Kali ini Kak Agus membawa satu buah buku cerita yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids dengan judul Pesona Kisah Isra Mi'raj. Buku ini ditulis oleh tim Divaro dan diilustrasikan oleh Magenta Studio. Dalam buku ini ada sahabat kita bernama Zidan yang sedang mendengarkan cerita tentang Isra Mi'raj dari bundanya. Yuk, kita juga simak ceritanya. Teng teng teng, lonceng sekolah berbunyi. Para murid berhamburan keluar kelas. Mereka mengobrolkan lomba-lomba yang akan diselenggarakan di sekolah. Nanti kamu mau ikut lomba apa? Tanya Zidan. Aku mau ikut lomba azan, sahut Dava. Wah, sama dong. Aku juga mau ikut lomba azan, timpal Zidan. Bunda, besok di sekolah Zidan akan mengadakan lomba-lomba seru loh. Zidan mau ikut lomba azan, celoteh Zidan kepada ibunya. Subhanallah, anak ibu ini memang hebat. Memangnya ada acara apa? Ibu guru bilang sih dalam rangka memeriahkan peringatan Isra Mi'raj. Tapi Zidan belum tahu apa itu Isra Mi'raj. Ulas Zidan kepada sang bunda. Astagfirullah, bunda sampai lupa. Betul, besok itu adalah hari Isra Mi'raj. Terima kasih ya nak telah mengingatkan bunda. Ceritakan tentang Isra Mi'raj dong bunda. Zidan penasaran nih. Zidan sudah sholat belum? Tanya bunda kepada Zidan. Sudah dong, sahut Zidan bangga. Isra itu artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan naik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bunda pun mulai menceritakan kisah Isra Mi'raj kepada Zidan. Pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah, sapa malaikat Jibril. Waalaikumsalam. Ada apa hai Jibril? Tanya Nabi Muhammad SAW. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawamu pergi. Jawab malaikat Jibril. Kita akan pergi kemana? Tanya Nabi Muhammad SAW. Ayo ikutlah, nanti aku akan memberitahumu, sahut malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW menuju sumur Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril mencuci hati beliau dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Sebenarnya ada apa hai Jibril? Tanya Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril. Aku akan membawamu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hatimu harus dibersihkan terlebih dahulu, sahut malaikat Jibril. Wah. Usai mencuci hati Nabi Muhammad SAW dengan air Zam-Zam, malaikat Jibril memanggil Buraq. Buraq itu apa bunda? Apakah itu nama malaikat? Tanya Zidan. Bukan nak, Buraq itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerupai burung yang dapat terbang secepat kilat, jawab bunda. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril segera mengendarai Buraq. Setiap kali sampai di suatu tempat, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW untuk sholat.
Mula-mula mereka sholat di Masjidil Haram di Mekah, kemudian di Masjid Nabawi di Madinah. Lalu mereka sholat di daerah Madian dan di banyak tempat lain yang disinggahi. Malaikat Jibril tak lupa menceritakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di tempat-tempat bersejarah yang disinggahi tersebut. Dalam waktu sekejap, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril sampai di Masjidil Aqsa yang terletak di wilayah Palestina saat ini. Ya Rasulullah, bersiaplah. Sekarang aku akan membawamu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit ketujuh, seru Malaikat Jibril. Benarkah kau akan membawaku menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar ya Rasulullah, sahut Malaikat Jibril mantap. Setelah sampai di langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi lainnya. Mulai dari pintu langit pertama sampai dengan pintu langit ketujuh. Beliau disambut hangat oleh masing-masing nabi yang berada di sana. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW pun diangkat sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Selama melakukan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW juga diberi kesempatan untuk mengunjungi surga dan neraka. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW kembali ke Sidratul Muntaha. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat wajib. Mungkin Zidan belum tahu berapa jumlah rakaat sholat pertama kali diwajibkan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar menjalankan sholat wajib sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Jelas Bunda. Apa? Sehari semalam 50 kali Bunda? Zidan terperangah. Iya nak, 50 kali sholat wajib, sahut Bunda. Wah, banyak sekali ya. Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar Nabi Muhammad SAW kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon untuk meringankan perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa alaihissalam meyakini bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup melaksanakannya. Setelah berkali-kali memohon, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk sholat wajib sebanyak 5 kali saja dalam sehari semalam. Setelah menerima perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril kembali bertolak ke Mekah. Apakah Zidan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Isra dan Mi'raj? Tanya Bunda. Tidak tahu Bunda, jawab Zidan sambil menggelengkan kepala. Kedua perjalanan itu hanya memerlukan waktu 1 malam saja. Padahal perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jika ditempuh dengan kendaraan tercepat ketika itu, yakni unta, membutuhkan waktu sekitar 2 bulan perjalanan. Belum lagi perjalanan dari Masjidil Aqsa ke 7 lapis langit. Urai Bunda panjang lebar. Wah, jauh sekali ya. Begitulah kisah Isra Mi'raj dan asal perintah sholat 5 waktu. Semua itu terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Zidan harus lebih rajin sholat ya. Itulah tujuan memperingati Isra Mi'raj, agar kita menghargai perjuangan Nabi Muhammad SAW dan mensyukuri segala kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Ucap Bunda. Baik Bunda, mulai hari ini Zidan akan lebih giat lagi mengerjakan sholat, sahut Zidan mantap. Oh iya, tadi Bunda menyebut Sidratul Muntaha. Apa itu Bunda?
apakah itu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Zidan. Oh iya, Bunda lupa memberitahu. Sidratul Muntaha itu adalah tempat yang paling tinggi dan paling akhir di atas langit ketujuh yang dikunjungi Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Dan di tempat itu juga Nabi Muhammad melihat wujud asli malaikat Jibril. Wah. Kamu sudah paham kan? Tanya Bunda. Sudah Bunda, sahut Zidan. Kalau begitu, sekarang ajak Dafa latihan azan di rumah Bapak Ustadz Zikri ya nak, pinta Bunda. Baik Bunda. Zidan juga mau menceritakan kisah Isra Mi'raj dan kisah pertama kali diperintahkannya sholat 5 waktu. Kepada Dafa, sahut Zidan dengan hati riang. Zidan pamit dulu ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Bunda menjawab salam. Assalamualaikum, Dafa, seru Zidan. Waalaikumsalam. Zidan, masuk sayang. Bunda Dafa membuka pintu. Tunggu sebentar ya, Dafa masih pakai baju tuh, kata Bunda Dafa. Iya tante, sahut Zidan. Yuk kita pergi sekarang, nanti kita terlambat latihan, timpal Dafa yang cepat keluar dari kamar. Bu, Dafa dan Zidan pergi dulu ya. Assalamualaikum. Zidan dan Dafa berpamitan. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan dan latihan yang sungguh-sungguh ya nak. Nasihat Bunda Dafa. Pada keesokan harinya, lomba di sekolah pun dimulai. Semua murid begitu antusias mengikuti lomba, termasuk Zidan dan Dafa. Para orang tua murid pun tak kalah antusias menyaksikan anak-anak mereka tampil. Bunda, bagaimana tadi penampilan Zidan? Tanya Zidan. Bagus sekali, sahut sang bunda. Tapi maaf ya Bunda, Zidan tidak juara, ucap Zidan dengan raut muka sedih. Tidak apa-apa nak, kamu ikut perlombaan saja. Bunda sudah sangat senang dan bangga. Zidan pun tersenyum. Tamat, selesai. Itulah tadi kisah tentang pesona Isra Mi'raj. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.